Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال في مناقب سيدنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بضم الزاي وفتح الطاء بن زوطة بن تباع الكوفي مولى بني تيم عبد الله بن ثعلبة. هو الإمام الأعظم أحد الأربعة المشهورين. ولد بالكوفة سنة 80 ونشأ بها وتوفي ببغداد سنة 50 و100. ولد جدي سنة 80. وقال إسماعيل بن حمد بن أبي حنيفة ولد جدي سنة 80. وذهب به ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير فدعا له بالبركة في ذريته، ونحن نرجو من الله الكريم أن يكون قد استجاب ذلك لعلي فينا. ولد في عصر الصحابة رضي الله عنهم وتفقه في زمان التابعين إلى آخر المناقب الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala. Saudara-saudari kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza sana, Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada mereka, Allah berikan keselamatan kepada mereka, Allah berikan pertolongan kepada mereka dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan Allah istiqamahkan kita semua dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau
menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita di minggu yang keempat, yaitu membaca manaqib, kisah-kisah orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dengan kita membaca kisah kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mempelajari di pelajaran yang dahulu mengenai kisah kehidupan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, kemudian malam hari ini kita akan pindah kepada sebuah kisah kehidupan seorang imam yang besar, imam kaum muslimin, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ini adalah salah satu daripada pendiri mazhab yang empat. Dan mazhab Abu Hanifah ini adalah mazhab yang terbesar di dunia. Beliau adalah mazhab pertama dalam ilmu fikih yang berdiri di dunia. Artinya setelah baginda Nabi Muhammad dan sahabat, maka setelah itu faqih, seorang ulama yang fikih, yang faqih, yang mengerti hukum hakam agama Islam, dan banyak orang mengikuti beliau, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan sampai sekarang ini madhab yang terbesar di dunia adalah madhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Seluruh Hindustan, India, Pakistan, Bangladesh, kemudian kebanyakan negara Eropa, baik itu Inggris, Afrika Selatan, kebanyakan mereka itu bermadhab daripada madhab Imam Abu Hanifah. Baru urutan yang kedua di dunia ini, madhab terbesar adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antaranya kita di Asia ini bermadhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau adalah imam besar. Siapa ngaran sidin? Huwa Nu'man bin Thabit bin Zubair. Nama beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Wulida bil Kufah. Beliau ini dilahirkan di kota Kufah. Sanad Tsamanin, yang mana pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah, ketika itu banyak masih sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Jadi beliau termasuk daripada tabi'in, yaitu berguru dengan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasha'a minha, dan beliau hidup di kota Kufah tersebut. Wa tuwfiya bi Baghdad, dan beliau meninggal dunia di kota Baghdad sanad 50 wa mi'ah, yaitu tahun 150 Hijriah. Wulida fiha imam fi sanatin lati wulida fiha Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tahun itu pula lahir Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Barqila, bahkan dikatakan fi yaumin wahid, sama harinya. Di hari Imam Abu Hanifah meninggal dunia, di hari itu Imam Syafi'i lahir. Sehingga orang-orang yang fanatik dengan Imam Abu Hanifah, pengikut-pengikut sidin, kadang-kadang mengatakan seperti ini. Ujarnya, Imam Syafi'i itu kadewani lahir ke dunia sehingga berbana di perut ibunya selama 4 tahun. Jadi Imam Syafi'i itu dikandung oleh ibu sidin 4 tahun. Kadewani Imam Syafi'i itu lahirnya sama-sama jago, sama-sama harap. Kadewani jatuhna. Selama guru kami hidup, bahasanya tuh. Selama guru kami hidup, Imam Abu Hanifah hidup, Imam Syafi'i kadewani lahir ke dunia. Pas sudah guru kami meninggal, hari itu meninggal, hanya Imam Syafi'i wani lahir ke dunia.
Itu ujar pengikut Imam Abu Hanifah. Ujar pengikut Imam Syafi'i, hancur pas guru kami lahir ke dunia meninggal sudah Imam Abu Hanifah. Kadang ini bertamu lawan guru kami. Maka ujar guru kita dulu Syekh Nuruddin Almarbu ketika belajar di Pemangki, Jasidin ini fanatik yang kurang bagus. Guru kita Habib Umar juga memberikan masalah fanatik ini. Ujar Sidin, fanatik ataupun ta'assub mengagungkan guru itu ada batasannya. Batasannya apa? Boleh kita mengagungkan guru kita seagung-agungnya, tapi batasannya jangan sampai mencela ataupun menyalahkan ataupun mengejek guru yang lain. Sampai itu batasannya. Boleh, namun kita memuji, kita bisi guru kita tadi dalam hati kita tuh luar biasa. Sidin waliullah, Sidin orangnya penyadaka, Sidin orangnya senyum misalnya, berakhlak mulia, macam-macam. Sidin panahajud, luar biasa. Kita memuji guru tadi di hadapan orang, pada apa juga, ada apa. Tapi batasannya adalah jangan sampai menjelekkan guru yang lain. Kadang-kadang seperti ini tadi. Kadang-kadang seperti ini. Karena fanatik umpat lawan guru si anu, guru pula murid Sidin, lalu guru lain ini menjadi buruk di matanya. Maka ini salah. Ini adalah salah. Maka sudah takdir Allah mentakdirkan Imam Syafi'i Sidin dalam kandungan ibu Sidin selama 4 tahun. Dan memang artinya itu sudah memang takdirnya di hari yang Imam Abu Hanifah meninggal dunia, di hari itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau dilahirkan ke dunia ini. Wa kana yaqul, adalah Imam Abu Hanifah berkata, ana fi barakati da'watin sadarat minal Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semua ilmu keberkahan yang aku dapatkan dalam hidupku, ujar Imam Abu Hanifah, itu semua adalah berkat satu doa yang telah dipanjatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Nah, misalnya cucu Sidin yang bernama Ismail bin Hamad bin Abi Hanifah menceritakan kakekku itu, yaitu Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 daripada Hijriah. Wa dzahaba bihi Thabit ila Ali bin Abi Thalib. Maka bapak Sidin Nu'man bin Thabit, yaitu Thabit abah Sidin, abah Imam Abu Hanifah tadi, membawa Nu'man atau Abu Hanifah yang masih kecil kepada Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa huwa shaghirun, ketika itu dia masih kecil. Fada'alahu bil barakati fi dzurriyyatihi. Kemudian Sayyidina Ali memegang dada beliau, kepala beliau. Nah, didoakan keberkahan oleh Sayyidina Ali dan pada zuriat daripada Nu'man bin Thabit tersebut. Abah Sidin lain ulama, Nangaran Thabit itu adalah pedagang di pasar. Termasuk Imam Abu Hanifah juga beliau meneruskan pekerjaan Abah Sidin, yaitu berdagang, dan beliau itu adalah pembisnis besar, yaitu berjualan kain Sidin. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Jadi itu diantaranya. Guru-guru kita berpesan, amun hendak anak kita tuh jadi orang alim, maka rancaki membawa anak kita tadi berilam, berziarah ke orang alim, atau mintakan banyu lawan orang alim. Ada Habib misalnya datang ke kampung kita, maka kita bawa anak kita yang masih halus, kita minta tahnik lawan Sidin, kita minta doakan anak kita lawan Sidin, dipusut oleh Habib dada anak kita tadi, didoakan Sidin. Biasanya Habib itu doanya panjang, macam-macam didoakan Sidin. Amunnya kita biasanya kan ulama kita mudahan barakah
Nah itu mudahan Abdullah Habib, Masya Allah doanya panjang, dan semuanya doa itu adalah kebaikan. Yang didoakan sendiri itu luar biasa doanya. Nah, makanya ibadah sidin kada cara mendoakan kita itu luar biasa sudah. Doa itu sesuatu yang luar biasa. Nah, amunnya dikabulkan oleh Allah, berkat dari itu Abdul Sidin datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mendoakan keberkahan untuk Nu'man bin Thabit tadi, maka menjadilah beliau itu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ujar Nabi Sidin, wa nahnu narju minallahil karim ayyakuna qad istajaba dzalika li aliyyin fina. Kami selalu berharap kepada Allah yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sehingga keberkahan doa tersebut kami rasakan sampai daripada anak keturunan kami. Walafiya sittatan minas sahabah, beliau bertemu 6 orang daripada kalangan sahabat. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Harith, Abdullah bin Unais, Abdullah bin Abi Awfa, wa Wathilah bin Asqa, wa Ma'qal bin Yasar, wa fi Jabir bin Abdullah fihi ikhtilaf. Bertemu dengan Jabir bin Abdullah ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan sidin itu tatamu dengan Jabir bin Abdullah, sebagian lagi kada tatamu. Ujar guru kita pernah mengatakan seperti ini, man jalas muflih muflih. Barang siapa yang duduk bersama orang yang beruntung, bersama orang yang beruntung, orang muflih itu beruntung, maka fakaifa la yuflih, bagaimana juga dia tidak beruntung. Orang yang mau duduk belajar dengan orang-orang besar, maka bagaimana dia tidak akan menjadi orang besar, pasti dia juga akan menjadi orang besar. Maka Sayyidina Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau banyak berguru, diantaranya berguru dengan sahabat. Adapun imam yang lain, yaitu urutannya setelah Imam Abu Hanifah ini Imam Malik. Imam Malik sidin kada tatamu sahabat. Mbah itu hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, kada tatamu jualan sahabat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab yang keempat. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi amunnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini 3. Ini Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Walaupun berbeda pendapat, nantinya mempunyai mazhab sendiri-sendiri. Nah, tetapi Imam Abu Hanifah ini beliau bertemu dengan para sahabat dan para tabi'in, belajar dengan banyak sahabat dan banyak tabi'in. Karena Abu Hanifah faqihan ma'rufan bil ikhbar, beliau itu terkenal dengan seorang yang faqih, yang paham dengan ilmu agama. Ma'rufan bil ikhbar, yang mana dikenal sangat mulia, sangat alim di dalam ilmu fiqih. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah, bahwasanya semua manusia itu, semua orang alim dalam ilmu fiqih. Nah, Imam Syafi'i yang mengatakan iyalun itu hanyalah menjadi anak-anak daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau adalah guru daripada semua orang yang faqih, dan beliau itu ibaratnya adalah abah daripada orang-orang yang faqih. Nah, dan beliau diberi Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan, yaitu akal, yang mana akal ini di luar daripada nalar. Dikatakan oleh Ali bin Isam, lawuzina aqlu Abu Hanifah, kalaulah ditimbang akal Imam Abu Hanifah bi aqli nisfi ahli ardi, dengan akalnya seluruh manusia, dengan akalnya separuh manusia di bumi.
separuh manusia di bumi ini, akal separuh manusia di bumi ditimbang dengan akal Imam Abu Hanifah, la rajahabihi, maka lebih berat akal Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, Sidin diberikan oleh Allah juga ilmu jidal, ilmu berdebat. Bila berdebat dengan orang, misalnya kunci ini, nah ini kunci di hadapan kita, ini kunci. Amunnya Sidin mengatakan ini adalah tasbih, maka beliau akan mendatangkan dalil dan bermacam-macam dalil akal dan dalil nakal misalnya, sehingga orang musuhnya itu mengatakan ini tasbih. Kalau ini meja dikatakan Sidin kursi, maka beliau akan mendatangkan dalil sampai orang di depan beliau mengatakan ini kursi. Itu hebatnya Imam Abu Hanifah. Ketika beliau berada dalam majelis, maka ada seorang wanita datang, bibinian datang membawa apel. Kemudian apel tadi diandaknya di piring. Di samping apel tadi ada pisau. Kemudian murid-murid Sidin mengambil piring yang isinya apel dan pisau tersebut, memberikan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika sampai apel itu di hadapan Imam Abu Hanifah, maka beliau mengambil pisau itu, kemudian membelah apel itu menjadi dua. Kemudian Sidin bulikakan pulang apelnya kepada perempuan, kepada bibinian itu. Sampai seitunya, paham lah pian. Ulunnya kalau pahamnya awalnya pernah mendengar kisahnya. Murid-murid pun pada paham, dikira apel ini biasanya mau kita diberi apel disuruh kita memakan ya kalau ini kadang ketika selesai majelis, maka murid-murid tadi bertakun, wahai guru, tadi ada bibini yang memberi pian apel dan di situ ada pisau, lalu pian sampai kepada pian dikira tadi enam perempuan itu menghadiahi pian apel disuruh pian memakan, tetapi pian membelahnya menjadi dua, kemudian memulikakan apel tadi kepada perempuan itu. Ujar Sidin, tahu kada boleh nikah bibinian tuh supannya, ini tuh haid, hendak bertakun masalah haid. Ia mengibaratkan atau memisalkan haid yang darah keluar itu seperti warna apel yang kalian lihat tadi. Warnanya warna apel, melihatlah boneka warna apel tadi di sini putih kemerah-merahan. Ada merah benar, cuman putih kemerah-merahan. Ia bingung. Ada sedikit lagi darah itu sudah putus, cuman ketika ditimpel kapas di situ ada sedikit lagi warnanya. Apakah sudah selesai haidnya, sudah bersihkah, atau itu masih dikatakan haid? Nah, sampai seitunya. Padahal perempuan itu bibinian itu kan ada bepandir apa-apa. Cuman Imam Abu Hanifah dengan kecerdasan akal Sidin memahami bahwasanya perempuan tadi bertanya mengenai haid. Maka jika Sidin sampai kepadaku, kemudian sudah aku jawab, aku belah itu apel, maka isinya di dalam apel tadi putih. Bila sudah engkau melihat putih, sudah tidak ada lagi sama sekali darahnya, maka itulah yang dinamakan suci. Dan perempuan itu pun paham dengan jawabanku. Jadi nang guru ini paham, nang murid nang bertanya juga paham. Nah, amun kita ada paham sampai ke sana ya lah, ada paham. Nah, ini kecerdasan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Saburan ala ta'limil ilmi bil-laili wan nahar. Beliau itu orang yang paling sabar di dalam mengajarkan ilmu bil-laili wan nahar, siang dan malam. Dan beliau tidak tidur di malam hari. Ada yang meriwayatkan selama 40 tahun. Ada lagi yang meriwayatkan 45 tahun. Satu riwayat dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu sudah kita baca. Sidin orangnya warah, ahli ibadah,
Sidin sendiri memuji Imam Abu Hanifah. Anna Abu Hanifah, sesungguhnya Imam Abu Hanifah itu sholat, beliau sembahyang khamsan wa arba'ina sanatan, 45 tahun, as-shalawatil khams, sembahyang 5 waktu, biwudu'in wahid, dengan sekali wudu. Sembahyang 5 waktu selama 45 tahun dengan satu wudu. Pada babatalan Imam Abu Hanifah selama 45 tahun tidak pernah merabahkan kepala sidin di bantal, tidak pernah. Supaya tahu kita ini siapa. Wah, ini orang sudah berzikir pina banyak sedikit ngaku jadi wali sudah. Selama 45 tahun terus itu disaksikan oleh murid sidin. Lalu ditanya, bagaimana Imam Abu Hanifah itu tidur? Karena hafawatin bainal antara mendekati zuhur sampai waktu zuhur. Beliau itu tidak tidur, cuman takrib, dan itu pun ketika sidin duduk. Sidin itu di majelis terus menyampaikan ilmu siang dan malam. Di malam hari tidak pernah tidur, sembahyang semalaman sampai subuh. Di siang hari mengajar. Tidurnya sidin itu, ujar murid sidin, hanyalah waktu ketika hendak mendekati zuhur, jam 11 atau jam setengah 12. Dan tidurnya itu kada barabah. Tidurnya itu duduk, tamiring sidin sedikit itu. Kemudian baca gat pulang, tamiring pulang, setengah jam sampai waktu zuhur, udah imbah zuhur ngajar pulang sampai asar, imbah asar sampai maghrib, imbah maghrib sampai isya, imbah isya beliau akan sholat sembahyang sunat sampai subuh. Itu dilakukan selama 40 tahun. Awalnya ketika beliau keluar daripada rumah, beliau memang ahli ibadah, cuman belum lagi sholat semalaman suntuk, belum. Cuman ketika beliau keluar rumah, maka beliau mendengar ada bimbingan ibu-ibu, biasanya mau pandiran. Ibu-ibu tadi bercakap atau pandiran di jalan itu, turun aja. Itu Imam Abu Hanifah yang akan lewat di samping kita ini. Itu Imam Abu Hanifah itu sembahyang semalaman suntuk. Waktu itu aku di sini belum lagi sampai sembahyang tuh semalaman suntuk. Belum Allah beri kekuatan lagi untuk sembahyang semalaman suntuk. Cuman karena mendengar bimbingan ibu-ibu tadi bepada itu, maka mulai saat itu aku tidak mau mendustai mereka dan mendustai diriku. Maka aku mulai saat itu sembahyang semalaman suntuk sampai 40 tahun. Jadi Allah itu kadang-kadang saking baiknya Allah, kita ini berbuat amalan, berbuat baik itu sedikit ya. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu akan memamerkan kepada manusia, memasukkan ke hati-hati manusia bahwasanya kita itu orangnya baik. Padahal jauh lagi kebaikan kita daripada apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Tetapi man yusammi man yura'illahu bih. Orang yang niatnya ria, orang yang niatnya sum'ah kada ikhlas. Tahun ini kada ketahuan, tahun kena kada ketahuan, tapi ingat, beberapa tahun akan datang pasti ketahuan. Allah akan perlihatkan apa yang ada di dalam hatinya kepada manusia, sehingga manusia kenal, dicap sudah. Bila sudah dicap oleh manusia, itu Allah sudah memperlihatkan apa yang ada dalam hatinya, sehingga orang itu setiap hari membencinya. Na'udzubillah. Ya Sattar usturna. Ya Allah yang maha menutupi daripada aib-aib kita, ya Allah tutupilah aib-aib kami. Kalau dibuka aib-aib kita nih, keciuman dan bau buruknya hati kita atau maksiat yang kita lakukan, maka orang pada mau berparak lagi lawan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersifat Sattar, menutupi daripada aib-aib kita. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Kalau kita
suah. Kakak itu ialah sembahyang semalaman suntuk yang ada suah. Nah, munya kada kawa nang ini kada kawa kita berniat kemudian sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah itu berapa? Ujar Nabi, barang siapa sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh pulang berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Nah, kathirus shamat, beliau itu orangnya banyak diam, qalilul kalam, sedikit berbicara. Hatta tarudda mas'alatan fil halal wal haram, kalau ditanya mengenai suatu masalah ini halal atau haram, hanya beliau menjawab. Wa kana yuhsinu yadullu 'alal haq, beliau selalu berbuat baik dan menunjuki orang-orang ke jalan yang betul, ke jalan yang benar, hariban minas sultan, dan beliau itu adalah orang yang selalu lari daripada sultan, daripada raja, daripada kerajaan ketika itu. Sampai di akhir kehidupan beliau itu hendak dijadikan hakim, dijadikan qadhi. Qadhi itu di atas hakim. Dipaksa, sidin kada mau. Dipukuli, kada mau juga sidin. Dipenjara, kada mau juga sidin. Sampai sidin meninggal dunia di penjara karena dipaksa orang untuk menjadi qadhi, menjadi pejabat, tapi sidin kada hendak. Hari ini orang habis-habisan hendak menjadi supaya jadi. Kalau dahulu sidin ini lari, orang hendak memilih sidin lari, bahkan dipaksa dimasukkan ke penjara. Wasujina ala dalika, sidin di penjara. Wa mata fi sijin, dan beliau meninggal dunia di penjara karena kada hendak tadi. Allahu akbar. Wa khatamal Quran fi mawdi'il ladzi mata fihi 7,000 marrah. Dan ketika di penjara itu sidin mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali khatam Al-Quran di dalam penjara. Nah, kayak apa kita, kayak apa sidin. Nah, jadi kita membaca manakib, insya Allah kita lanjutkan lagi. Ini manakib Imam Ghazali ini panjang. Nah, kita akan lanjutkan lagi di bulan yang akan datang. Nah, jadi ukuran, jadi mizan, ukuran kehidupan kita, ukuran ibadah kita, ukuran wara kita. Ini adalah mereka orang-orang saleh yang mereka sudah selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bila hendak sampai juga ke tempat mana mereka itu sampai, maka hendaklah kita mengikuti kehidupan mereka, mengikuti sifat-sifat mereka sedikit demi sedikit, walaupun nanti meninggal dunia kita belum sempurna kita mengikuti mereka, insya Allah kita akan dikumpulkan, kita akan dimulhaqkan, akan diikutkan nanti bersama mereka. Ujar Nabi, al-mar'u ma'aman man tashabbaha bihi fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, man tashabbaha bil qaumi fahuwa minhum, maka dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita semua bersama orang-orang saleh. Kita selalu diistiqamahkan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya, dijadikan kita keturunan kita, zuriat kita saleh salehah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Besok insyaallah di majelis di Hilir di Langgar apa ngarannya?